Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi untuk memenuhi syarat penilaian UAS mata kuliah PTI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan bagaimana membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, teman-teman bisa buka Microsoft Word. Setelah itu teman-teman setting dulu stylenya. Biasanya di sini menggunakan style apa ini yang sudah disetting. Setelah itu klik Insert Citation, pilih Add New Search. Nah, setelah keluar seperti ini, teman-teman bisa memilih untuk apa yang akan didaftar pustakakan. Di sini saya akan menggunakan jurnal artikel ya. Oke, sudah. Di sini saya mempunyai contoh jurnalnya. Untuk title, judulnya kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu, kebalik. Oh iya benar. Ctrl C, Ctrl V ya. Setelah itu kita copy untuk autornya. Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu untuk jurnal name biasanya berada di bawah, biasanya juga berada di atas, samping kanan atau samping kiri. Kita copy, Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, untuk tahun saya samakan 2015. Untuk page atau halamannya berarti ini halaman 29 sampai halaman 50. Halaman 29 sampai halaman 50. Oke. Untuk ini dicentang saja. Nah, setelah itu ini bisa dilengkapi untuk data-datanya. Untuk kota, bulan, hari, dan lain-lain. Langsung saja klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita delete, hapus. Setelah itu, klik ini, search. Maaf. Klik bibliografi. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita klik. Bibliografi, kita pilih insert bibliografi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita atur. Biasanya menggunakan Times New Roman, fontnya 12. Oke, sudah. Jadi seperti itu caranya membuat daftar isi dengan mudah. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat daftar isi. Nah, di sini saya menggunakan contoh makalah
tugas kuliah saya. Kita beri judul dulu. Times New Roman nya 12. Oke. Setelah itu cara membuat daftar isi dengan mudah. Nah, untuk bagian bab kita copy. Setelah itu kita pilih menggunakan heading 1. Kita klik kanan. Setelah itu muncul update heading 1 to match selection. Kita klik. Nah, untuk subjudul kita menggunakan heading 2. Klik kanan, update heading 2. Sama untuk subjudul, kita menggunakan heading 2. Lakukan seterusnya sampai subjudul pada makalah selesai. Nah, untuk bab, kita menggunakan heading 1 sama seperti tadi. Untuk subbab, menggunakan heading 2. Nah, untuk yang berada di dalam subbab, kita menggunakan heading 3. Lakukan sama sampai subbab yang ketiga itu habis. Nah, ini untuk bab terakhir. Kita menggunakan heading 1. Nah, ini untuk kesimpulan dan saran masih kosong karena ini tugas kelompok, jadi bagiannya teman ya. Oke, jika sudah, kita balik ke halaman yang page daftar isi. Nah, di sini teman-teman klik menu reference, setelah itu klik table of content. Nah, pada table of content muncul automatic table 1, 2, dan seterusnya. Kita pilih automatic table 1. Kita klik. Nah, daftar isinya langsung jadi. Jadi nggak perlu membuat titik-titik manual satu-satu. Bisa, tapi hasilnya nanti pasti tidak rapi. Oke, jadi seperti ini. Oke, untuk yang berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang footnote. Untuk footnote di sini saya menggunakan makalah juga. Ini saya hilangkan dulu. Bentar, saya rapikan sebentar. Nah, ini saya hapus dulu untuk contoh nanti. Nah, di sini saya sudah menyimpan footnote-nya di sini. Nah, caranya untuk membuat footnote, kita klik pada paragraf terakhir setelah tanda titik. Setelah itu pilih pada menu layout, reference, maaf. Nah, setelah itu kita klik ini, insert footnote. Nah, dia akan muncul di sini di bagian halaman bawah seperti halnya header. Nah, setelah itu kita copy untuk footnote tadi. Copy,
paste. Nah, nanti tinggal diatur sendiri untuk penulisan judulnya menggunakan miring ya. Setelah itu untuk footnote kedua sama, taruh kursor pada paragraf terakhir setelah titik, lalu kita klik tadi insert footnote. Nah, muncul untuk footnote yang kedua. Setelah itu kita copy footnote yang kedua. Di sini saya langsung menyimpan di Word karena biar lebih mudah. Ctrl J. Setelah itu kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, biasanya untuk footnote sendiri itu penulisannya menyesuaikan ya, menggunakan Times New Roman, dan untuk fontnya menggunakan font 10. Oke. Baik, setelah itu, nah itu tadi tutorial untuk membuat footnote. Setelah itu, saya akan membuat untuk pie-chart. Nah, di sini kita menggunakan insert, lalu kita klik chart. Nah, di sini kita memilih yang pie. Nah, untuk pie sendiri banyak sekali jenisnya. Ada pie, terus chart time, ada pie of pie, bar of pie, dan donut. Nah, di sini saya akan menggunakan pie. Klik OK. Nah, setelah itu akan muncul Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan jenis olahraga yang disukai. Nah, ini sepak bola, terus basket, terus bulu tangkis, terakhir berenang. Nah, setelah itu kita silang. Nah, di sini juga jenis olahraga yang disukai. Setelah itu teman-teman bisa menekan chat title. Untuk chat title ini berarti nanti bisa memilih untuk judulnya bisa di atas, ini tanpa judul di atas, dan judulnya berada di tengah. Kita pilih yang ada di atas. Oke, setelah itu jenis olahraga. Setelah itu bentar. Nah, kita bisa ubah untuk add chat-nya. Ini untuk data tabel. Untuk data tabelnya, nah kita bisa menggunakan angkanya di luar, dan tinggal kita pilih. Saya menggunakan ini. Setelah itu kita bisa juga menggunakan legend. Nah, seperti ini. Bentar. Top. Saya menggunakan top. Nah, setelah itu di sini kita bisa memilih
animasinya. Ini kita ubah warnanya, kita pilih warna. Oke, warnanya ya. Nah, untuk animasinya kita bisa memilih oke, sudah. Nah, oke, seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa persen yang menyukai sepak bola, berenang, bulu tangkis, dan basket dengan grafik yang ringkas. Baik, sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.